Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabat semua? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian. Amin. Kembali Mendes Tarot ya di hadapan kalian semua untuk menghibur kalian ya dengan prediksi kartu tarot sebagai medianya ya. Di sini Mendes akan mengambil sebuah judul request dari seorang teman ya, nggak usah disebutin namanya. Apakah gebetan online ini jodohmu? Gitu. Apakah gebetan online ini jodohmu? Jodohmu bukan? Nggak tahu. Nanti kita buka lewat tebaran-tebaran kartu di sini ya. Apakah dia jodohmu atau bukan? Ya, di hadapan kalian sudah tersaji 3 pilihan, 3 tumpukan kartu-kartu yang tadi Mendes udah shuffle ya, biar tidak terlalu memakan waktu ya. Di sini seperti biasa Mendes akan memberikan suatu pembeda ya, biar kalian lebih srek untuk memilih. Mendes akan ambil ya bunga sakura warna pink ya untuk nomor 1 ya. Kemudian ada mawar warna pink juga ya untuk pilihan nomor 2, dan ada satu lagi ya di sini mawar merah ya. Oke. Silakan dipilih ya. Perlu Mendes tekankan di sini hanyalah bersifat readingan atau fun reading. Jadi tidak boleh dijadikan patokan atau acuan. Jadi jadikan cuman sekedar motivasi saja ya. Dan bijak-bijaklah kalian untuk menyikapi readingan ini ya. Oke. Fokuskan hati dan pikiran kalian di tumpukan kartu ini. Kemudian gunakan intuisi kalian ya, karena intuisi hati itu tidak akan pernah salah. Dan fokuskan orang yang kamu harapkan atau kamu tuju di readingan ini, dan jangan lupa selalu berdoa, memohon yang terbaik untuk hubungan kalian atau yang kalian harapkan. Ya, oke. Silakan dipilih, waktunya 5 detik saja, tidak boleh lebih. Kalau kalian kurang, kalian bisa pause dulu ya, langsung kalian play lagi, oke? Sekarang kita mulai dari tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua dan ketiga. Mendes sisihkan dulu di sini ya. Nah, di sini cuaca dingin. Oke. Pilihan nomor 1 diwakili oleh bunga sakura warna pink. Kita taruh sini aja ya. Oke. Sekarang kita mulai tebar kartunya ya. Dimulai dari ada 2 skop ya. Pattern of the deck-nya ada 2 skop. Kemudian ada clue-nya ada 3 ya. Kemudian kita tebar kartunya. Di sini ada The Magician ya. Kemudian ada King of Pentacle. Kemudian ada Five of Pentacle. Kemudian ada Three of Wands. Oke. Kita tebar ya. Untuk klarifikasinya ya, apakah dia jodohmu atau bukan? Ada X of Pentacle, 8 koin, dan ada 8 tongkat atau X of Wands, dan ada Page of Swords ya. Kemudian ada 7 of Pentacle. Oke ya. Kita mulai dari bottom of the deck ya.
Apakah gebetan online ini jodohmu? Nah, kita jawab sekarang mulai ya. Dua sekop ya, atau two of speech diartikan sebagai skandal ya, atau bahaya ya, bisa juga gosip ya, penipuan ya, pemisahan ya, atau sulit dalam perubahan ya. Kepribadian dari Speed ini sendiri ya, itu dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Kalian berdealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Kemudian clue-nya ada 3 ya, 3 di sini ya. Ada 3 ini diartikan sebagai ya rintangan dalam kehidupan emosional kamu ya, iri hati, putus asa ya kan. Tetapi untuk keuangan ya, keuangan ini cukup baik ya. Ini clue-nya ya. Sekarang kita mulai ke tebaran mewakili perasaan dia ya. Apakah gebetan online ini jodohmu ya? Ini perasaan si gebetan ya. Ada The Magician. Di sini The Magician sendiri diartikan sebagai kemustahilan atau mustahil, atau keajaiban atau kekuatan alam. Karena di sini sendiri ada terdiri dari 4 unsur, ada pentakel, ada pedang ya, ini pedang, dan ini cup, dan satu lagi tongkat yang dipegangnya. Di atas kepalanya ada simbol malaikat ya. Ya, bunganya putih dan merah, suci dan berani atau kekuatan ya. Terus di sini juga ada King of Pentacle, yaitu kebahagiaan ya. Suatu tanda kebahagiaan. Kalau ditanyakan apakah gebetan online ini jodohmu ya. Di sini terlihat menurut Menes. Iya. Ini dia merasa bahagia bertemu kalian. Tetapi ini adalah suatu penghalang untuk menuju hubungan kalian bersatu ya. Ya. Ada kesulitan untuk bersatu. Karena ada rintangan ya. Di sini tentu karena kondisi jarak, atau karena kalian beda suku ya, atau karena ada hal lain ya di sini ya. Misalkan karena pekerjaannya dia yang nggak bisa ditinggalkan, jadi di sini kendalanya itu nggak bisa berjumpa dengan kamu, atau di sini kesulitannya itu karena itu semua, karena mungkin waktu, mungkin kerja dia di sana, atau karena memang jarak tempuhnya yang cukup memakan waktu, sehingga terjadi apalagi sekarang ya lagi zaman pandemi kayak gini, benar-benar tidak bisa ke mana-mana. Ini kan sekarang namanya apa ya, kedua ya, ini ya, letusan kedua gitu, maksudnya corona kedua. Kalau di luar negeri kan sudah mulai lagi ya, kalau di Indonesia mah memang terus berlanjut ya, jadinya nggak pernah ada jeda gitu, terus gitu nanti sampai akhirnya selesai ya, amin. Apakah dia jodohmu? Sepertinya kalau dilihat dari tebarannya itu dia menyusun rencana atau akan memproses hubungan ini ya, akan memproses hubungan ini. Di sini tuh terlihat gitu ya, di sini akan memprosesnya. Karena apa? Terlihat di sini itu ada ini proses, ini rencana. Jadi rencana untuk awal bertemu sembari menunggu waktunya tiba, nanti bisa melakukan, kalau LDR antara negara ya bisa saling bertemu di sini gitu. Dia menunggu dia.
ya. Apakah gebetan online ini jodohmu? Ya, ada rasa di dia tuh, ada rasa. Pokoknya nanti akan ada keajaiban, ya, akan ada keajaiban. Kalian bisa bertemu. Pokoknya setelah semuanya ini, masalah dunia ini selesai, ya, karena sekarang terhalang oleh masalah dunia ini. Kita jadi dibatasin jarak tempuhnya, dibatasin ibaratnya keluar rumah aja ada protokol pemerintah yang harus kita jalanin gitu ya kan. Dan kita sebagai warga Indonesia yang baik juga tentu akan merespon daripada format dari Indonesia sendiri kan. Pemerintah kayak kita harus dijalankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini kan pandemik kedua ini akan muncul. Di luar negeri sudah ya, tapi di Indonesia berlanjut saja karena kita nggak ada jeda. Jadi kita memang bersiap-siap beneran, nggak usah pakai jeda-jeda, lanjut aja sampai selesai nanti pada waktunya gitu ya. Jadi kalau kalian tanya apakah gebetan online ini jodohmu, dia sudah melakukan rencana-rencana untuk mengawali hubungan ini. Nih, di sini ada pemikiran awal untuk melakukan proses dan rencana. Ini kan prosesnya, nanti dia udah mulai punya rencana, ya udah mulai dipikirkan hubungan ini mau dilanjut ya. Cuman dia lagi menunggu waktu dan kesempatan yang tepat nih ya. Akan terjadi pertemuan. Coba sekarang kita tanya ke butik aja ya, butik kesini, kesini katanya. Kita tanya ada saran apa untuk hubungan yang ini sepertinya LDRan ya. LDRan ini. Jadi harus ada jarak kan, ngerasa kesulitan untuk bertemu ya. Karena oleh batas keadaan saat ini ya. Atau dia jodohku bukan. Belum terlihat jodoh atau bukan, tapi dia gebetanmu itu ada rencana dan akan memprosesnya. Kemudian karena dia udah mulai berpikir untuk memproses dan rencana untuk memproses hubungan ini, dia di sana juga menunggu waktu kapan akan terjadi pertemuan itu gitu ya. Ini sarannya. Aku buka yang nomor 1. Caranya apa? Twin flame. Kalian hubungannya di sini twin flame. Ya. Kesamaannya banyak, perbedaannya juga banyak. Jadi 50-50 ya. Kalian mungkin suka berdebat, suka saling manja, tapi juga saling debat, saling kritik, saling kadang-kadang ngambek-ngambekan. Itu yang disebut twin flame, seperti melihat di cermin badan kita sendiri ya. 50% itu memang badan kita sendiri, tetapi 50% keburukannya juga 50% itu. Berdiskusi ya udah, berdiskusinya lewat online aja, asalnya lagi pandemik. Mau bertemu di mana, mau dilanjut menjadi apa hubungan ini gitu kan ya. Akan terjadi kebahagiaan sejati. Nanti akan terjadi kebahagiaan sejati setelah semuanya ini selesai. Kalian bertemu, berdiskusi, terus ditemukanlah kebahagiaan sejati. Karena nanti suatu saat kan kalian akan bertemu ya. Dia udah punya rencana, dia sudah mau memprosesnya, ya udah terfikirkan lah pokoknya. Tapi karena keadaan seperti ini, tapi juga berhenti berharap ya. Jadi ya antara ada dan tiada kan ini hubungan ya. Gimana dibilangan antara ada dan tiada? Bertemu nggak bisa ya. Bisanya cuman video call. Untuk ketegasan pun belum bisa karena keadaan ya kan. Jadi ya seperti berhenti berharap aja dulu gitu. Tapi tetap berdoa. Harapannya ditaruh saja kepada Allah gitu ya. Jangan berharap kepada sesama manusia, tapi berharaplah kepada Allah untuk dipersatukan gitu. Maksudnya ini seperti itu. Oke, aku tanya untuk pesan alamnya.
Kalau kalian tanya apakah gebetan online ini jodohmu, 50% ya. Di sini soalnya banyak kendala ya. Tapi kan akan terjadi keajaiban. Kemungkinan ada saja, namanya mungkin ya, mungkin ada saja. Oh, ada satu lagi nih, bonus jatuh di sini. Pertemuan. Oh, ada yang nyangkut tadi satu di sini. Jatuh nggak kelihatan ya. Akan ada pertemuan ya, nanti akan terjadi pertemuan setelah musim pandemi ini, agar apa, semuanya bisa diselesaikan, semua akan berakhir bahagia, semoga semoga akan. Oke, aku shuffle yang ini. Oh, langsung loncat tuh kan ada 3 ya. Mendes cuma ambil yang loncat saja. Oke, yang pertama di sini, ini yang ke 3. Selesaikan masalah ya, nanti setelah kalian bertemu ya, selesaikan masalah, hubungannya mau dibawa kemana, mau dilanjut apa diakhiri gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Setelah nanti kalian ketemuan, karena akan ada pertemuan. Ada rintangan, bottom of the deck sendiri kan berbicara di sini, ada rintangan, yaitu rintangannya waktu, jarak, dan keadaan yang lagi seperti ini gitu. Mana ini? Susah. Akan ada orang baru yang datang membawa cinta ya. Iya. Seperti ini orang barunya yang kalian kenal ini, yang selama ini cuma ada di telepon, dengar suaranya, kalaupun video call ya nggak bisa pegang. Nanti dia akan datang ya. Materi dan keuangan tuh, nanti juga kalian materi dan keuangan akan melimpah. Oke. Jadi gini. Pesan yang disampaikan oleh kartu pilihan nomor 1 ini, menurut Mendes, gebetan kamu ini bahagia bersama kamu. Setelah mengenal kamu itu dia merasa bahagia. Cuman saat ini dia mengalami kesulitan karena batas waktu, jarak, dan keadaan. Ya, mungkin pekerjaan dia juga termasuk di dalamnya. Ya, itu yang menjadikan kalian kesulitan untuk bertemu ya. Terus apakah dia jodohmu? Ya. Dia lagi memikirkan dan merencanakan dan akan memproses hubungan ini untuk ke jenjang yang serius, karena di sini dia lagi menunggu kesempatan ya. Tapi di sini juga nanti akan ada pertemuan begitu ya. Dan nanti kalau ada masalah selesaikan. Kalau kamu ada masalah dengan orang masa lalu atau masalah apa, cepat selesaikan, karena akan ada orang baru ini yang akan datang membawa cinta untuk kamu ya. Ya, termasuk juga materi. Oke. Itu pesan yang disampaikan oleh kartu ini. Jadi apa? Segala sesuatu ya, ini kalau sudah menjadi hubungan, selesaikan bersama masalah itu. Jangan pernah menggantung masalah, karena apa? Akan menjadi masalah baru yang lebih rumit. Sebisa mungkin kalau langsung bisa diselesaikan ya. Tetap berdoa, memohon Yang Maha Kuasa, karena dialah tempat kita bersandar. Jangan pernah lelah berdoa, dan jangan pernah lelah memuji bahwa Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Yang tidak mungkin terjadi bersama Allah bisa terjadi. Tetapkan keyakinan di hati kamu bahwa Allah itu adalah segala-galanya, tempat kita memohon, tempat kita berdoa, memohon kebaikan-kebaikan Dia untuk kita ya. Kebaikan-kebaikan hidup kita itu bersandar hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pilih nomor 1 ya. Sekian dulu ya, maksudnya udah paham kan? Apakah gebetan online ini jodohmu? 50%. Karena masih terjeda oleh waktu, karena keadaan kondisi dunia lagi seperti ini, juga mungkin karena pekerjaannya juga nggak bisa ditinggalkan, atau karena mungkin jarak tempuh yang begitu
jauh, jadi nggak ada pertemuan ya. Nanti tapi akan terjadi pertemuan di saat yang tepat. Oke. Terima kasih sekali ya, kalian sudah sangat banget setia stay di channel Mendes Tarot ya, tentang hati dan jiwa. Bersyukur dengan sangat amat ya. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik ya, sehingga yang kemarin down gitu ya udah menjadi lebih baik, yang kemarin amarah jadi hilang amarahnya. Ayo kita bersama-sama saling tukar pikiran untuk saling memberikan pencerahan. Oke. Sekian dulu ya, jangan lupa ya komennya, likes-nya, subscribe-nya, dan di-share ke sahabat-sahabat kalian. Mungkin ada yang berjodoh dengan Mendes Tarot ya. Oke. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya, karena di situ kalian akan bisa mengetahui video apa yang terbaru dari Mendes. Oke, file nomor 1 yang pilih file nomor 1, terima kasih sekali ya. Salam sejahtera penuh kasih Allah dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sukses selalu menyertaimu. Allah besertamu. Amin. Bye. Oke, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali Mendes ingin membacakan tumpukan kartu pilihan nomor 2. Di sini diwakili oleh warna pink rose ya, warna mawar pink ya. Mari kita mulai ulik ya. Apakah gebetan online ini jodohmu? Ya, kalian pengen tahu ya. Ada pink rose. Oke. Pink rose romantis. Kalian apakah orang yang romantis? Iya Mendes, alhamdulillah. Karena orang yang romantis sangat disayang Tuhan. Karena Tuhan suka yang romantis, bukan yang emosional. Orang yang emosional itu adalah temannya. Teman siapa coba? Bukan teman Mendes, ya kan? Oke, candanya sebentar saja. Halo, nomor 2. Aku paling suka menyapa nomor 2 karena Mendes suka sekali sama nomor 2. Di sini kita mulai dari bottom of the deck ya. Di sini ada 2 hati. Kemudian clue-nya ada 3-2. Ya. Kita tebar kartunya untuk mengerti perasaan si dia gebetanmu yang menjauh di sono, yang online itu. Apakah gebetan online ini jodohmu? Kita ulik ayo. Di sini ada Judgment. Kemudian ada Seven of Pentacle. Oke. Kemudian ada X of Cup. Bukan Seven Mendes tapi X. Oke. Six of Swords. Ya. Kemudian klarifikasinya dia jodohmu atau bukan. Ya, usaha apa yang dia lakukan. The Mons, ada Queen of Swords, oke. Kemudian ada Two of Swords, agak silau ya. Kemudian ada Knight of Wands, oke. Kita tebar semua kartunya ya. Fokus ya. Kita ulik ya, ayo kita ulik ya. Apa jawaban dari kartu ini? Apa pesan dari tebaran kartu ini ya? Apakah gebetan online ini jodohmu? Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 2 hati ya, 2 hati. 2 hati. Apa sih? Des. Apa benar dia itu gebetan online itu adalah jodohku Des? Mari kita lihat sayang. Sepuranya Mendes lagi berbisik-bisik sama adik atau anak Mendes ya. Apakah gebetan online ini jodohmu? Ya, ini di sini ada bottom of the deck-nya ada 2 hati ya. Di sini diartikan sebagai kesuksesan ya, persahabatan dan kemakmuran, atau adanya sebuah pertunangan atau persahabatan atau kemitraan ya. Di antaranya ada pertunangan ya. Dari sifat sendiri dari hati ini ya, orangnya bagaimana sih Des orangnya? Kalau
yang kepribadian hati ini. Dia mempunyai pribadi yang pemalu dan penolong ya. Pemalu dan penolong. Ya. Kemudian clue-nya ada 32 ya, 32. 32 itu diartikan sebagai beberapa perubahan yang menyenangkan, beberapa perubahan yang menyenangkan, tetapi tetap perlu berhati-hati ya saat ini ya, terutama dalam hubungan dan keuangan ya. Ini berkesinambungan banget kan. Ada hubungan, ada uang, ada uang, ada hubungan. Jadi tetap harus berhati-hati walaupun nanti akan terjadi perubahan yang menyenangkan. Kemudian perasaan dia ya, di sini kita lihat perasaan dia ya. Di sini ada the judgment. The judgment. Apa sih artinya? Ya, mari kita ulik. Perasaan dia itu bagaimana sih dia sama aku? Itu kan gebetan aku. Ya, udah kita lihat dulu. Perasaan dia perasaan gebetan ini apa sih gitu ya. Judgment ya, penghakiman atau penyelesaian atau penyembuhan ya. Di sini mungkin pernah si gebetan kamu ini lagi masa penyembuhan dari luka-luka cinta ya, makanya di sini dia ingin sekali mencari cinta atau hubungan baru ya. Dia lagi mengalami kemarin itu mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu terluka hati. Dia mungkin pernah patah hati atau dikhianati oleh pacar waktu sebelum kenal kamu ya. Nah, kemudian dia di saat-saat ini dia lagi mencari cinta baru atau kehidupan baru dalam berhubungan, itu yang ada dia rasakan ya. Dia sayang nggak sama aku, Des? Di sini nanti dilihat di sini ya. Ya. Apa dia tuh jodoh, Des? Belum, dilihat dulu. Gebetan kamu ini lagi mengalami penyembuhan atau healing karena luka masa lalu ya. Jadi saat bertemu dengan kalian itu dia lagi masa-masa healing ya. Dia juga lagi masa pencarian untuk sebagai pengobat hatinya ya. Dia mencari kehidupan baru atau hubungan baru gitu. Baru masih kosong tapi masih dalam healing ya, masih dalam proses healing dia. Ya. Dia lagi proses healing dan lagi mencari obatnya. Mencari obat ya. Dia akan meninggalkan cinta masa lalu, dia akan mencari cinta baru atau kehidupan baru. Ini prosesnya dia karena lagi healing gitu ya. Terus dia itu jodohku bukan, guys ya. Kita lihat di sini klarifikasinya ya. Di sini kalian berdealing dengan elemen api ya, Aries, Leo dan Sagittarius. Juga kalian berdealing dengan elemen air, Cancer, Scorpio dan Pisces. Di sini paling kuat banget adalah Pisces ya. Pisces. Ini. Di sini yang paling kuat adalah energi Pisces ya. Di saat ini, apakah dia ini jodohmu ya? Di saat ini ya. Dia masih dalam keadaan emosi yang labil ya, masih dalam emosi yang labil sehingga dia akan melakukan sesuatu tanpa dia tahu apa sebabnya, kenapa gitu ya. Jadi misalkan nanti si dia itu udah kenal sama kamu dan dia kadang-kadang off, kadang-kadang on, itu karena memang emosi dia masih labil. Emosi gebetan kamu itu masih labil karena masih masa penyembuhan di sini ya, masih masa penyembuhan. Jadi dia baru kenal seminggu kok udah nggak kontak lagi. Bukan seperti itu sayang, tapi memang dia lagi masa-masa penyembuhan dan emosinya masih labil, jadi masih off on, kadang manis, kadang cuek, kadang baik, kadang ngeselin ya. Ini saat ini dia
yang dia jalanin itu lagi seperti ini, karena mungkin dia lagi melupakan masa lalu yang memang benar-benar menjadikan dia down dan sakit sekali. Kayak dia sekarang udah mulai mau mencari hubungan baru, mencari hidup baru, menjalani perjalanan baru untuk mendapatkan hubungan yang baru dan kehidupan yang baru ya. Kalau tanya tadi kan apakah gebetan online ini jodohmu? Ya, jawabnya ya maybe yes, maybe no. Maksudnya begini sayang, dia kenal kamu, tapi kadang dia manis, kadang-kadang dia cuek, kadang-kadang dia ramah, kadang-kadang dia ngeselin. Nah ini dia masih labil gitulah. Tapi nanti suatu saat dia akan memberikan ketegasan buat kamu ya, setelah dia pertimbangkan ya kan, dan bisa melupakan masa lalu, terutama itu bisa move on bener sama masa lalu. Dia akan membuat ketegasan buat hubungan ini ya. Karena apa? Dia nggak mau tergesa-gesa mengambil keputusan seperti ini nih. Masih ditimbang-timbang dia juga ya, karena di samping dia lagi healing, lagi belajar penyembuhan hati, dia juga tidak mau tergesa-gesa. Karena apa? Takut terjadi seperti yang dia alami sebelum kenal kamu gitu. Iya Ndes, itu gebetan aku move on. Move on. Iya Ndes, hubungan aku sama dia tuh on off gitu. Kadang dia tuh baik banget Des sama aku, kadang-kadang dia itu sebel banget Des sama aku ya, karena dia lagi labil emosinya. Jadi jangan terlalu ditekan, biarkan dia berpikir sendiri ya. Di sini kan digambarkan nih, matanya ditutup, dia memegang dua pegang, di mana dia ini adalah diartikan sebagai pertimbangan ya, bukan kebingungan, tapi mempertimbangkan sesuatu dengan pasti, karena dia tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini tergesa-gesa mengambil keputusan, dia nggak mau salah lagi seperti masa lalu gitu. Dia terlalu terlukai sampai di sini dia mencari, lihatin, meninggalkan cinta masa lalunya dia kan, karena apa? Sangat terluka sekali tuh, sampai dia harus pergi meninggalkan kehidupan lama dan ingin mencari kehidupan baru ya. Di sini dipertemukan dengan kalian ya. Makanya melalui kartu ini, mungkin kartu ini berpesan bahwa hubungan kalian dengan si dia itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Kasih kesempatan dia dulu untuk menyembuhkan lukanya masa lalu ya, sehingga nanti kedepannya lebih baik, karena dia juga tidak mau terulang lagi oleh hal-hal yang pernah dia alamin ya. Di sini nggak mau tergesa-gesa ya. Jodoh nggak Des, belum kelihatan ya. Tapi nanti di sini bottom of the deck-nya sendiri berbicara akan terjadi pertunangan. Berdoa saja ya sayang ya. Ya oke. Ya kan. Terus di sini juga dibicarakan kan di sini ya kan, perubahan yang menyenangkan ya kan. Bottom of the deck-nya dan clue-nya pun saling bersambut gitu ya. Ya, di sini akan terjadi pertunangan, tapi selama proses penyembuhan diharap kamu ya sebagai penanyanya ini sabar gitu. Biarlah dia berpikir dulu, biar dia menyembuhkan dulu, baru kalian nanti dia akan berpikir sendiri untuk memberikan ketegasan sama kamu tentang hubungan ini ya. Mungkin mau diajak tunangan ya, ini di sini ada tunangan, insya Allah. Oke, aku kocok botiknya ya, apa yang akan disampaikan pesannya di sini. Apa ya pesan dia di hubungan ini ya? Nggak boleh kecewa, tapi nanti di sini akan ada proses sebagai proses pertunangan ya. Kalian sabar aja, lebih mengertiin dia, soalnya dia punya masa lalu yang belum selesai, di hatinya masih ada luka ya. Mungkin hubungan sama yang masa lalu udah selesai, cuman dia masih harus menyembuhkan hatinya sendiri. Oke ya, ini aku ambil, maksud kan? Oke, harus sabar, nggak boleh buru-buru hasilnya nggak bagus, percuma ya kan. Mending pelan-pelan tapi pasti ya, enggak? Iya dong. Oke, aku bukain yang pesan cinta, pesan atau saran cinta untuk kamu ya.
You're feeling the real. Perasaan kamu tentang sesuatu itu nyata. Iya, nanti akan terjadi kenyataan. Kamu akan mungkin insya Allah kalau batu optiknya ini berbicara, kalian akan terjadi pertunangan. Kemudian A, apakah inisial gebetan kamu ini A atau kamu yang A? Ayo, ada apa di huruf A? Hanya kalian yang tahu. Kemudian kita buka yang nomor 3. Rindu, ya kalian pasti rindu dong, namanya juga gebetan itu kan kayak orang Jawa itu kan cem-ceman cem-ceman apa ya, ya lagi senang-senangnya kita kalau kita ngejar gebetan itu kayak nggak mau berhenti ya, terus dapet gitu. Nanti kalau udah jatuh cinta, udah pasangan, statusnya pacaran, alhamdulillah udah status pacaran. Nah, nanti kalau udah tunangan, alhamdulillah udah status tunangan. Setelah menikah berantem deh. Kan keburukannya udah mulai kelihatan kalau udah menikah itu ya. Saat ini kalian memang lagi memendam rindu karena ya itu karena waktu juga, karena tempat tinggal, mungkin karena keadaan seperti ini kan kita nggak boleh sembarang ketemu, sembarang berjumpa, apalagi sekarang mulai ada pandemi luncuran kedua dari si Mbak Corona. Jadi akan terjadi PSBB lagi, ya kan, kontrol lebih kuat, ya kan, di situ ikutin protokol pemerintah untuk tidak berkerumpun. Jadilah warga negara yang baik. Apa ini? Kekuatan jiwamu ya. Ini melibatkan kekuatan jiwamu untuk bersabar nunggu dia sampai dia benar-benar sembuh dan benar-benar dia bisa menstabilkan emosinya ya, sehingga sampai dia nanti akan mengambil keputusan tegas untuk hubungan ini, yaitu pertunangan ya. Jadi kalian harus butuh kekuatan jiwamu ya, kuatkan jiwamu. Jangan apa kalau orang bilang, jangan delengir itu apa, jangan berharap cepat gitu, jangan, hasilnya nanti nggak dapat, malah yang ada berantakan ya. Kan udah dikasih tahu sama pesan kartu ini bahwa dia gebetan kamu itu lagi masa healing. Nah, jadi emosinya juga masih labil ya kan, nanti juga akan terjadi penyembuhan yang total dan emosi yang stabil. Jadi diminta kalian bersabar, maksudnya seperti itu. Oke, aku kocokin ya. White of ampo. Kenapa white of amponya ambiar? Karena banyak, tangannya nggak muat ya. Berikan saran. Oke, saran alam semesta untuk yang pilih file nomor 2. Apa saran alam semesta untuk hubungan ini? Hidupmu adalah milikmu, perjalanan hidupmu adalah kalian yang menentukan. Jangan terlena dalam timbangan cinta dan buayan dunia fana. Maksud enggak? Masa sih, ini aku perjelas aja nih. Hidupmu adalah milikmu, perjalanan hidupmu adalah kalian yang menentukan ya. Jangan terlena dalam timbangan cinta dan kebuayan dunia fana. Maksud kan? Iya Des, oke. Kalian kan udah gede, jadi Mendes nggak usah jelasin secara detail. Iya Mendes mah kayak gitu kan, memberi pelajaran agar kalian lebih peka gitu. Mendes mah kayak mama, memang Mendes emak egois. Nah, di sini nih yang sangat berkesinambungan. Ini dalam keadaan labil. Jadi kadang off, kadang on, kadang off, kadang on, kadang mesra, kadang nyebelin, kadang marah, kadang ngangenin. Jadi kan tidak boleh egois. Ya, jaga perasaan dia. Kasih saran yang baik buat dia. Bikin dia itu nyaman di samping kamu. Bikin dia itu bisa bersandarkan di pundak kamu. Walaupun kamu seorang feminim, kan boleh pacar kita bersandar di pundak kita sambil dia mengutarakan keluh kesah hatinya. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan egois. Dengarkan, jaga perasaan kalian. Kamu harus jaga perasaan dia harus jaga perasaan kamu. Semua nanti akan ada indahnya gitu. Oke?
Nomor 2, pilihan nomor 2 sudah selesai. Semoga dimengerti ya apa maksud dari pesan kartu ini ya. Pesan kartu ini yang pasti jangan egois. Saat ini gebetan kamu lagi masa penyembuhan, emosinya masih labil, jadi kadang off, kadang on. Jadi jangan egois ya. Hilangkan rasa egois itu karena itu akan menghancurkan suatu hubungan yang baru mau dimulai. Oke? Itu pesan kira-kira segitulah pesan dari kartu ini ya. Sahabat semua, semoga bermanfaat ya. Ini sebagai pencerahan yang kalian mungkin di hati bertanya-tanya ya, apakah gebetan onlineku ini jodohku ya gitu misalkan. Di sini Mendes angkat sebagai judul dan sebagai readingan pada kesempatan kali ini ya. Ada salah-salah kata ya, itu adalah milik Mendes, tapi ya, kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita ya. Oke. Apalagi yang mau diminta? Udah ya. Udah cukup. Jadi itu pesan kartu yang dimaksud ya. Jadi bukan jodoh ya, harap bersabar, jodohnya lagi diproses. Belum terlihat ini jodoh atau enggak, tapi di bottom of the deck-nya ada pertunangan di sini. Terus di sini ada perubahan hidup yang menyenangkan ya, insya Allah. Amin. Berdoa saja selalu, memohon yang terbaik untuk hubungan ini. Kalau kamu sayang sama dia ya doain dia agar cepat healing ya, agar emosinya juga cepat stabil. Oke ya. Terima kasih. Jangan lupa ya like-nya, komennya, kemudian subscribe-nya. Tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian semua, barangkali mereka juga berjodoh dengan Mendes ya. Oke. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya sayang ya. Oke. Terima kasih. Bye. Semangat selalu. Masih bersama di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali kita melanjutkan untuk membacakan pilihan ketiga ya. Tumpukan kartu ketiga. Di sini diwakilkan oleh bunga mawar merah ya. Oke. Apakah gebetan online ini jodohmu? Kita buka saja. Ayo kita ulik-ulik bersama. Apakah dia jodohmu atau cuman teman biasa saja? TBS ya, TBSS ya. Teman biasa saja. TBBS. Bikin singkatan sendiri, dia sukanya. Ada 4 sekop. Cluenya ada 41. Kemudian mewakili perasaan dia ada the Hierophant. Kemudian ada Six of Wands, 6 tongkat. Terus ada Knight of Swords ya. Dan ada Ace of Pentacles. Untuk mewakili atau klarifikasinya yaitu apakah dia jodohmu atau bukan. Di sini ada King of Pentacles. Ada Page of Pentacles ya. Kemudian ada Wheel of Fortune. Ada Three of Wands. Oke. Nah ya, kelihatan kan? Oke. Dimulai dari bottom of the deck ya. Bottom of the deck-nya. Apakah gebetan online ini jodohmu? Mari kita buka bersama-sama. Yo. Di sini ada bottom of the deck-nya ada 4 sekop atau Four of Spades ya. Diartikan sebagai kepribadian yang dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Di sini diartikan sebagai seseorang yang mementingkan diri sendiri ya. Terus di sini juga 4 sekop ini diartikan sebagai apa namanya? 4 sekop digambarkan sebagai masalah bisnis ya, masalah
masalah bisnis atau kekhawatiran atau kecemburuan atau penyakit ya, atau janji ya, ada janji juga. Di sini clue-nya ada 41 ya, ada 41 di sini diartikan sebagai Domini ini ya, merupakan pertanda bahwa akan ada masalah keuangan ya di kemudian hari. Jadi pastikan bahwa Anda atau kamu itu telah melunasi hutang-hutang yang lewat batas ya. Nah, di sini juga ada matematiknya adalah masalah bisnis ya, masalah bisnis, kecemburuan atau kekhawatiran atau penyakit dan janji ya. Oke, kita mulai ulik perasaan dia seperti apa itu. Apakah gebetan online ini jodohmu ya? Kita lihat ya, edisi teka-teki. Ada the Hierophant adalah suatu simbol kebijaksanaan. Jadi digambarkan oleh biksu kan, disimbolkan sebagai guru besar ya, sebagai spiritual, juga bisa sebagai bimbingan ya, bisa juga sebagai kesenangan dunia. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Six of Wands ya, ini adalah kemenangan ya. Di sini juga ada Knight of Swords atau pemikiran untuk suatu suatu keberanian ya, untuk mendapatkan kemenangan, karena semua akan ada peluangnya gitu loh. Apakah gebetan online ini jodohmu? Di sini tergambar suatu ya, perasaan dia ya, suatu perasaan yang ini kalau LDR-an bisa aja yang jauhan ya, maksudnya antar suku atau antar kota atau antar negara, di sini bisa ya. Ini digambarkan sebagai guru besar ya, spiritual ya. Ini tapi untuk hubungan di sini dia seseorang yang mencari kesenangan dunia untuk mencapai kemenangan, karena dengan berani dia melakukan tindakan itu hanya berdasarkan adanya peluang gitu, maksudnya adanya peluang di waktu saat ini, misalkan lewat online kan nih, ada peluang masuk, misalkan masuk di hubungan ini gitu, bisa masuk di hubungan ini, itu kenal kamu, terus dia mencoba untuk memasuki peluang ini, dalam kenalan ini nanti dia masuk untuk suatu kesenangan aja gitu, maksudnya gimana ya manis menyampainya itu, nggak tega. Nggak tega ya Des, iya nggak tega lah. Ini pokoknya intinya gebetan kamu ini untuk mencapai kesenangan saja, karena ini akan terjadi kecemburuan, terus masalah dalam hubungan gitu. Karena apa? Dia berani melangkah ya, memang dia berani melangkah untuk menuju kemenangan, untuk mendapatkan hati kamu di saat ada peluang ini gitu loh. Dia sementara ini lagi cari buat fun-funan aja gitu, sebagai fun relationship gitu, kayak persahabatan aja, persahabatan ya. Terus dia bukan jodohku Des, kita lihat di sini. Dia bahagia bersama kamu, dia bisa mengawali bersama kamu ya, walaupun cuma sekedar sahabat di sini ya. Sahabat tapi mesra, kayak TST ya, teman tapi suka gitu. TTS, teman tapi suka gitu. Awal-awal ini, sekarang itu perasaan dia cuma seperti itu. Ya, teman tapi suka gitu. Kalau dia jodohmu, dijawabnya ada di sini. Dia bahagia bisa mengenal kamu, dia bahagia bersama kamu gitu, seperti mengenal kamu, saling curhat, saling apa gitu. Dia senang ya. Bahkan dia akan mulai mengawali lebih seru gitu ya. Kalau kemarin teman tapi suka, kayaknya dia udah mulai berpikir untuk suatu ke depan lagi gitu,
ya mengisi peluang, kembali mengisi peluang, ya, mengisi peluang. Di sini intinya dia lagi mengisi peluang yang ada, menggunakan peluang yang ada gitu loh. Tapi nggak ada manipulasi, nggak ada saling memanfaatkan, nggak ada. Ini dibilangnya kalau menurut Mendes temen tapi suka. Jadi kalau ditanya jodoh atau enggak, biar waktu yang berbicara, karena di sini ada semua elemen ada di sini ya. Jadi bisa yes, bisa tidak, yes or no gitu. Nggak pasti di sini, nggak terbayang di situ, tapi di sini adanya TTS, teman tapi suka, sebagai fun-funan aja, sebagai seru-seruan aja, sebagai asik-asikan aja, karena kalian sama-sama nyambung, sama-sama kalau ngobrol itu ketemu gitu loh. Terus saling perhatian. Kalian curhat begini dia langsung respon, kamu curhat dia curhat apa kamu langsung respon. Jadi kayak teman tapi suka gitu loh. Tapi kadang-kadang masalah ya tanggapannya nanti seperti itu. Sekarang lagi TTS, teman tapi suka. Nah nanti setingkat lagi naik menjadi teman tapi mesra, TTM-an. Nah, kemudian lagi pacaran ya kan. Di sini nanti akan menemukan masalah dalam hubungan ini. Ya karena apa? Teman-teman tapi suka gitu di sini. Tapi nanti ada biar waktu yang berbicara di sini dia. Biar waktu yang berbicara di sini. Dia menyerahkan pada waktu gitu loh. Ya nanti akan terjadi ketegasan, akan terjadi roda keberuntungan. Ya beruntungan kalau kalian beruntung ya bisa jadi lebih jauh, tapi lebih ke hubungan lebih baik gitu ya. Tapi kalau tidak ya enggak. Ya perubahan juga nanti terjadi ya. Jadi kalau kalian tanya dia jodohmu bukan. Ini lagi masa tahap teman tapi suka saja ya. Ya, teman tapi suka gitu. Oke. Karena nanti juga ini hubungan ini memang akan mengalami sesuatu kebahagiaan di sini. Sini ada sesuatu kesuksesan gitu, tapi nggak tahu kapan. Tapi di sini saat kalian menanyakan apakah gebetan online ini jodohmu, bukan, ini bukan jodohmu, dia lagi TS saja gitu, teman tapi suka saja, fun aja. Kalian juga ngapain masih serius? Kalau dia ngajak fun ya kalian fun, terus saling pengenalan ya kan, nanti kenal satu sama lain, bisa mengetahui sifat kalian masing-masing, baru deh nih ke tingkat levelnya menjadi pacaran gitu kan. Semua ada proses, tidak begitu saja seperti bikin mie rebus, tinggal masak air, minyak masukin bisa disantap gitu. Ya ini adalah hubungan ya. Ini hubungan bukan karena mainan, jadi perlu proses ya. Jadi jangan terburu-buru gitu. Oke, kita buka butiknya ya. Terus apa sih yang aku harus lakukan setelah aku tahu kalau dia cuman TTS ya? Kita buka lewat pesan saran dari butik untuk hubungan ini ya, harus dilanjut atau harus diputus. Nggak boleh kecewa kalaupun ini hubungan TTS. Kalau kalian cara menyikapinya lebih arif, pasti akan menyenangkan ya. Banyak teman gitu ya, nanti syukur-syukur bisa jadi beneran. Alhamdulillah, kebenaran kamu ya pas naksir, kebenaran juga pas dijabah sama Gusti Allah gitu ya kan. Iya begitu kan, nggak kayak bikin mie rebus, buka plastiknya, masak air, masukin matang, bisa dinikmatin kan. Ini adalah hubungan, apalagi yang kepengen sampai ke pernikahan, harus lebih hati-hati. Love is love tuh kan. Nanti lama-lama kalian juga keluar love is love tuh kan. Nanti makanya sekarang itu lagi tahap teman tapi suka, tapi di dasar hatinya ada love gitu. Strength, kontrol hidup atau kekuatan ya, kamu harus ngontrol hidup kamu sendiri, jangan kontrol dia ya. Kamu harus kontrol hidup sendiri untuk lebih bersabar, untuk lebih mengerti. Nanti akan terbentuk sesuatu yang baik tuh. Berdiskusi ya. Kadang-kadang kalian harus berdiskusi, ngobrolin hubungan ini. Nah, sebetulnya perasaan kamu gimana sih sama aku gitu. Oh, betapa dia sangat mengagumimu, benar kan? Nanti kalau memang udah waktunya
dipersatukan. Saat ini tuh lagi TTS saja tuh, suka sama teman tapi suka gitu ya, kamu nikmatin aja ya kan, yang penting kan endingnya nanti. Sekarang bilang cinta, kalau endingnya putus percuma. Sekarang TTS tapi nanti endingnya menikah, alhamdulillah ya kan. Simple ya, iyalah, ngapain dibikin pusing. Kalau kalian lihat punya cinta atau berhubungan pacaran gitu, nggak usah kencang-kencang, nggak usah terlalu overthinking, nggak usah pokoknya nggak usah sampai lupa diri, lupa teman, lupa siapa aja, sibuk mikirin pacar ya kan. Jadilah dirimu sendiri ya, pacaran ataupun tidak pacaran tetap sama, kamu tetap sama teman, suka kumpul-kumpul ya, pokoknya jadilah dirimu sendirilah. Jangan cuman terus mentang-mentang udah punya pacar nggak mau lagi sama yang temenan, namanya nggak mau lagi main sama temen, sibuk mikirin pacar. Kita buka ya, kegagalan tuh kan, ada kegagalan karena di sini kalau kamu kalau kamu nggak bisa ngontrol kehidupan kamu sendiri, maksudnya ngontrol hati kamu sendiri, ya bakal selesai dong masalah ini. Dia orangnya cuman tahap sekarang lagi suka, terus kamu paksa harus jadi cinta. Atau materi dan keuangan, hati-hati ya dalam hubungan ini. Nanti mungkin akan salah satunya, nggak semuanya ya, nggak semua, bisa sebagian saja akan terjadi masalah keuangan atau masalah bisnis kalau kalian bisnis ya. Mengikhlaskan, jadi kalau kalian memang nggak bisa nunggu dia karena yang diharapkan bukan cinta tapi cuman TTS ya, kalau kalian memang nggak kuat, nggak sanggup, ya udah tinggalin aja. Tapi kalau kalian sanggup menjaga perasaan atau menjaga hubungan ini, ya lanjutkan saja ya kan. Semuanya kan ada di kamu, rasa ada di kamu, harapan ada di kamu, tujuan ada di kamu, dan kamu yang memiliki rasa cinta itu ya kan. Kalau kamu cinta ya pertahankan sampai tetes keringat terakhir. Gitu maksudnya ya. Kalau enggak ya udah ikhlaskan aja, mungkin belum jodoh gitu. Terus apa Des ini Klari, apa namanya kesimpulannya? Ya kesimpulannya di sini kamu harus bisa mengontrol hatimu sendiri untuk hubungan ini kalau mau dilanjutkan. Tapi kalau tidak dilanjutkan, kamu harus belajar untuk mengikhlaskan bahwa tidak semua itu harus kita miliki, tidak semua itu harus yang kita harapkan itu harus menjadi milik kita, gitu aja. Oke ya, selalu bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa agar semua yang kalian minta itu tercapai ya. Kalian harus yakin, seyakin-yakinnya kalau Allah itu Maha mengetahui isi hati dan akan mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang maksudnya selalu bersyukur kepadanya gitu. Oke. Amin. Oke ya, cukup sekian dulu yang pilih file nomor 3. Semoga bisa menjadikan pencerahan, menjadikan motivasi ya untuk menjadi lebih baik. Kalau kalian kurang waktu ya langsung aja japri ke Mendes. Kalau mau personal reading nanti ada di deskripsinya, nanti Mendes lampirkan di show tentang apa sih yang harus dipenuhin dalam personal reading gitu ya. Oke. Terima kasih sekali. Jangan lupa like, komen, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Siapa tahu kami berjodoh. Dan jangan lupa subscribe-nya udah ya. Tekan tombol notifikasinya. Oke. Akhir kata, ada salah kata adalah milik Mendes semata. Kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Bye.